Pagoda Emas Pancer 457. Novel sastra dan kultivasi. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Apa ini? Xiao Nunu mengambil potongan besi misterius itu dan melihatnya dengan saksama. Hanya ada satu benda ini di tas penyimpanan kedua Yi Chou. Semua barang lainnya disimpan dalam tas penyimpanan pertama. Dari sini kita dapat melihat bahwa benda inilah yang kemungkinan besar dicari orang-orang itu. Lembaran besi itu seluruhnya hitam dan berbentuk persegi panjang. Ukurannya sekitar setengah telapak tangan Anda. Ketebalannya sedang dan terdapat beberapa ukiran kuno di atasnya. Seketika, Xiao Nunu melepaskan aliran kekuatan spiritual dan menyuntikkannya ke lembaran besi hitam. Namun anehnya, lembaran besi hitam tersebut tidak bereaksi sama sekali. Bahkan tulisan runenya pun redup. Aneh sekali, kenapa rasanya seperti rongsokan besi tua sungguhan. Xiao Nunu kebingungan. Kemudian, ia mencoba untuk mematahkannya dengan paksa, tetapi ternyata potongan besi itu sangat keras. Tahukah kamu, kekuatan fisik Xiao Nunu sebanding dengan senjata tingkat dewa kuno. Sepotong besi biasa tampak seperti ampas tahu di tangannya. Tetapi potongan besi ini, meskipun tampaknya tidak istimewa, jelas bukan benda biasa. Pada saat ini, suara malas Dewa Yue Yao terdengar, ini seharusnya menjadi kunci untuk membuka tempat tertentu. Mata Xiao Nunu berkilat terkejut, kunci. Dewa Yue Yao menjawab, ya, sebuah kunci, jadi kunci itu sendiri tidak memiliki berkah kekuatan spiritual apapun, tetapi di mana letak kunci itu, aku tidak tahu. Xiao Nunu tanpa sadar menatap Mahiat di tanah. Yi Qiu sudah meninggal. Selama masih ada jejak jiwa abadi yang tertinggal pada pihak lain, Xiao Nunu bisa mendapatkan informasi tentang besi ini darinya. Sepertinya kita harus mencari cara lain. Seketika, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan bola api keemasan menyelimuti badan Yi Chou. Dalam sekejap mata, Mahiat di tanah berubah menjadi abu. Arena dominasi abadi ini sebanding dengan medan sura. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat melihat Mahiat yang telah berubah menjadi abu. Mereka yang dapat memasuki arena resmi, tanpa kecuali, adalah para jenius teratas di dunia peri utama, tetapi ketika mereka datang ke sini, kebanyakan dari mereka pada akhirnya akan diinjak-injak oleh orang lain. Semakin banyak orang kuat yang Xiao Nunu temui, semakin ia menyadari pentingnya menjadi kuat. Mari kita sempurnakan pil pemecah leluhur terlebih dahulu. Xiao Nunu berkata dalam hati. Meskipun sekarang ia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi, tingkat kultivasinya pada akhirnya hanya setingkat kaisar sempurna. Aku masih bisa menghadapi Realm Ancestor Realm jika aku bertemu dengan yang satu itu. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat, saya khawatir tidak akan mudah untuk melawannya. Kemudian, Xiao Nunu menyingkirkan lembaran besi hitam itu. Kemudian dia bergerak dan datang ke alun-alun tempat Yu Mengqian berada. Desir, Xiao Nunu mendarat di belakang Yu Mengqian. Melihat sosok cantik yang begitu sibuk hingga lupa makan dan tidur, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sungguh peduli akan hal itu. Kamu tidak mau istirahat, kata Xiao Nunu. Mendengar suara di belakangnya, Yu Mengqian segera berhenti menyempurnakan senjatanya. Kemudian, dia berbalik dengan mata berbinar, kamu di sini. Yu Mengqian berdiri. Xiao Nunu menjawab, saya sudah ke sini beberapa kali selama periode ini. Yu Mengqian, benarkah? Aku bahkan tidak menyadarinya. Xiao Nunu berkata, beristirahatlah. Aku merasa sedikit malu melihatmu begitu sibuk. Yu Mengqian tersenyum cerah, tidak apa-apa, aku tidak lelah. Xiao Nunu tersenyum, lalu berjalan menuju pusat alun-alun. Masih ada beberapa sumber daya di alun-alun yang ditinggalkan Xiao Nunu di sini terakhir kali. Xiao Nunu tengah mencari bahan untuk memurnikan pil pemecah leluhur di dalamnya. Yu Mengqian mengikutinya dan mencondongkan kepalanya seperti anak kucing yang penasaran. Apakah kamu ingin membuat pil? Ya, Xiao Nunu tidak menyangkal, bisakah kamu? Yu Mengqian menggelengkan kepalanya dengan jujur, aku tidak bisa melakukan itu, aku hanya tahu cara membuat senjata. Xiao Nunu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di bawah instruksi Dewa Alkimia bermata biru, Xiao Nunu secara bertahap memilih beberapa bahan yang berguna. Masih ada satu hal yang hilang, kata Dewa Alkimia bermata biru. Yang mana yang hilang? Lian Xin Yu Chao, kita tidak memilikinya di sini. Jika kita tidak memilikinya di sini, kita hanya bisa mencarinya di luar.
Xiao Nunu menanggapi King Mou dan Shen. Kemudian, Xiao Nunu menatap Yu Mengqian, aku pergi dulu, kamu bisa lebih banyak beristirahat, tidak perlu terburu-buru. Yu Mengqian mengangguk pelan, oke. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia membuka jalan menuju gua surga pancer, lalu kembali keluar. Wus! Dalam sekejap mata, Xiao Nunu muncul di hutan. Tepat saat Xiao Nunu hendak pergi, tiba-tiba, ada hembusan udara yang menguncinya. Hati Xiao Nunu menegang. Segera setelah itu, sosok hitam muncul di hadapan Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Lawan bergerak sangat cepat. Setelah beberapa lompatan berturut-turut, dia muncul di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu memandang orang yang datang. Pihak lainnya memegang pedang panjang, dengan rambut panjang dan halus menari tertiup angin. Di wajahnya, dia mengenakan topeng besi hitam. Orang yang datang tidak lain adalah Seng Qinghan. Dialah pula wanita yang pernah membelah semut pemakan bintang pemakan tulang menjadi dua dengan satu pedang di lembah itu sebelumnya. Kau mengambil barang-barang itu, kan? Seng Qinghan memandang Xiao Nunu. Dia mengenakan topeng sehingga ekspresi wajahnya tidak terlihat. Namun Anda dapat menjangkau mata orang lain. Matanya bagaikan kolam air yang dalam, tenang dan damai. Tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Seng Qinghan berkata langsung, jangan menyangkalnya, kamu adalah satu-satunya orang di sekitar saat itu, dan kamu bersembunyi sampai sekarang hanya untuk menunggu kami pergi. Tidak sulit untuk mengetahui dari nada bicara pihak lain bahwa meskipun saya menyangkalnya, pihak lain tidak akan mempercayainya. Itu aku, Xiao Nunu berkata dengan tenang. Berikan padaku, aku tidak akan membunuhmu. Seng Qinghan memegang pedang di tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya untuk meminta pedang itu pada Xiao Nunu. Memang tidak ada niat membunuh dalam dirinya. Matanya tetap tenang. Tentu saja, ini hanya penampilan. Bagaimana dengan pendapatmu dalam hatimu? Sulit untuk mengatakannya. Xiao Nunu bertanya, aku memang mengambil jasad Yi Chou, tapi aku tidak tahu apa sebenarnya yang kau inginkan. Seng Qinghan menjawab, sepotong besi hitam. Tentu saja. Apa yang mereka cari adalah potongan besi itu. Apa itu? Xiao Nunu bertanya lagi. Itu bukan yang seharusnya kau tanyakan. Seng Qinghan tidak menjawab pertanyaan Xiao Nunu, kau seharusnya senang bertemu denganku. Jika orang lain yang menjaga di sini, kau pasti sudah mati. Aku tidak mau repot-repot membunuh Kaisar Alam, tetapi jika kau terus menunda waktu, aku hanya bisa menarik kembali perkataanku tadi. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Bukan gayanya untuk menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperolehnya. Seng Qinghan tampaknya telah melihat pikiran batin Xiao Nunu. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara nyanyian pedang yang keras. Jangan ragu-ragu. Dentang. Saat suara itu selesai diucapkan, Seng Qinghan mengayunkan pedangnya, dan energi pedang berbentuk bulan sabit melesat keluar, menghancurkan ruang dimanapun ia berada. Xiao Nunu segera mengambil langkah melarikan diri ke surga pancer dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Xiao Nunu menghindarinya, namun hutan di belakangnya menanggung akibatnya. Dor, 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 energi pedang bulan sabit secara langsung meratakan area hutan yang luas, dan bahkan gunung yang berjarak puluhan mil terpotong menjadi dua. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Wanita ini sungguh kuat. Seng Qinghan menatap Xiao Nunu yang muncul di kehampaan. Aku memberimu kesempatan lagi, serahkan barang-barangmu dan aku akan membiarkanmu pergi. Xiao Nunu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seng Qinghan segera mengejarnya. Dentang, terdengar suara lantang pedang yang teramat keras dari belakang, dan cahaya pedang tajam lainnya menelusuri kembali ke belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu terus menghindari serangan Seng Qinghan dengan berteleportasi. Namun detik berikutnya, Seng Qinghan muncul di samping Xiao Nunu. Xiao Nunu terkejut lagi, sungguh cepat, wanita ini benar-benar dapat mengimbangiku. Ketika dia terkejut, Xiao Nunu memanggil Thunder Halberd. Xiao Nunu mengayunkan tombaknya untuk menyambut pedang lawan. Ledakan. Ketika pedang dan tombak itu bersilangan, langit dan bumi meledak dengan gelombang besar, dan semua petir yang menyelimuti tombak itu pun meledak. Xiao Nunu juga melangkah mundur. Ada juga sedikit keterkejutan di mata Seng Qinghan. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Alam mampu menangkis serangannya? Menurutnya, bahkan jika itu adalah orang kuat di alam leluhur, pedang tadi dapat membuat lawan memuntahkan darah.
Kemudian, Seng King Han mengayunkan pedangnya terus-menerus, menyapu lebih dari selusin energi pedang. Swiss, Swiss, Swiss. Sekitar selusin energi pedang tidak hanya bergerak sangat cepat, tetapi juga sangat kuat. Xiao Nunu tidak berani ceroboh dan menghindar lagi dengan langkah Duntian Pancer. Tetapi saat Xiao Nunu menghindar ke posisi berikutnya, serangan Seng King Han berikutnya segera datang. Xiao Nunu terus berteleportasi dan menghindar, dan Seng King Han mengikutinya. Meskipun Xiao Nunu menghindari serangan Seng King Han dengan bantuan teleportasi tak terbatas, kali ini, Xiao Nunu jelas tidak sesantai sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa lawan yang ditemuinya sebelumnya bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian Xiao Nunu. Dalam hal kecepatan, Xiao Nunu memiliki keunggulan mutlak. Kali ini berbeda, Xiao Nunu jelas merasakan sedikit tekanan. Kecepatan menghunus pedang Seng King Han hampir menyamai kecepatan gerak Xiao Nunu. Tentu saja, Seng King Han sendiri bahkan lebih terkejut. Xiao Nunu sebenarnya mampu menghindari banyak serangannya. Belum lagi Kaisar Alam, bahkan jika itu adalah orang kuat yang telah mencapai leluhur alam, Seng King Han yakin dia bisa dengan cepat mengalahkannya. Tetapi kecepatan Xiao Nunu membuatnya memandangnya dengan mata baru. Berlatih itu tidak mudah. Aku rasa kamu punya potensi besar. Jangan sampai kamu terluka hanya karena kesalahan sesaat, kata Seng King Han. Desir, sosoknya berkelebat, dan kali ini dia tampaknya telah meramalkan lokasi teleportasi Xiao Nunu berikutnya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan melancarkan serangan dahsyat. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Kali ini, kecepatan gerak Seng King Han hampir sama dengannya. Tanpa ragu sedikit pun, tombak di tangan Xiao Nunu memancarkan cahaya petir yang cemerlang, dan 45 pola dewa kuno pada tombak itu dengan cepat menyala. Tombak itu menyapu dan menghantam pedang lawan dengan keras. Ledakan, serangan langsung lainnya, energi pedang tajam dan kilat hitam membentuk salib, langit riyuntuh dan bumi retak, aliran udara meledak, Xiao Nunu langsung terkejut kembali, dengan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Laut kegelapan guntur 1000 kali diperkuat. Selama mundur, 6 roda dewa emas dengan cepat muncul di belakang Xiao Nunu. Saat kekuatan guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, langit dan bumi di sekitarnya segera berubah menjadi lautan guntur yang spektakuler. Pada saat yang sama, 1000 bola petir hitam muncul di atas lautan guntur. Pergi, Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, 1000 bola petir hitam melesat ke arah Seng King Han seperti meteorit. Seng King Han menatap dengan tenang bola petir hitam yang menutupi langit. Kamu memiliki tingkat kultivasi Kaisar Alam, tetapi kamu dapat mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan leluhur alam. Aku benar-benar terkejut denganmu. Namun, itu tetap tidak berguna, karena kekuatanku jauh di atas leluhur alam. Saat kata-kata itu jatuh, aura yang sangat kuat meledak dari Seng King Han. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan energi pedang yang sangat kuat pun keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu bola petir hitam itu menyentuh energi pedang yang dilepaskan oleh Seng King Han, bola itu hancur berkeping-keping dan pecah menjadi petir dan bayangan di seluruh langit. Pupil mata Xiao Nunu mengecil, dan dia melihat 8 roda dewa diam-diam muncul di belakang Seng King Han. 8 roda dewa, alam para dewa. Xiao Nunu mengerutkan kening, wanita ini benar-benar telah mencapai alam dewa. Alam dewa dapat membangkitkan 8 jenis kekuatan gaib. Dengan kata lain, pihak lain setidaknya berasal dari negeri peri tingkat 8. Tidak heran ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Seng King menatap Xiao Nunu dengan dingin. Kekuatan guntur di lautan guntur hitam akan hancur jika menyentuh badannya. 8 roda dewa bersinar terang dan menyilaukan, membuatnya tampak seperti pendekar pedang yang tiada taraf. Kamu bukan lawanku. Belum tentu, Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, semua pola peri emas di badan Xiao Nunu menyala, dan tanda melingkar di antara alisnya juga bersinar terang. Xiao Nunu mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan kekuatan badan tiran pancer, kemudian, telapak tangan emas gelap yang besar menamparkan ke arah Seng King Han. Telapak tangan yang menghancurkan surga, 10.000 kali lebih kuat. Telapak tangan ilahi yang menutupi surga, diperkuat 10.000 kali. Ledakan, angin dan awan berubah, dan langit berguncang. Sebuah telapak tangan emas gelap yang besar jatuh ke arah Seng King Han. Dalam sekejap, kehampaan bergetar, ruang angkasa hancur,
dan kekuatan yang mengerikan membuat langit dan bumi sulit untuk menanggungnya. Ada banyak keterkejutan di mata Seng King Han. Pemuda di depannya yang berada di alam kaisar telah mengejutkannya berulang kali. Kekuatan serangan ini cukup untuk membunuh orang kuat manapun setingkat leluhur alam. Bahkan musuh yang telah mencapai alam sempurna dari leluhur alam. Bahkan seseorang yang telah mencapai kesempurnaan di alam leluhur Rilem tidak akan mampu menahan kekuatan telapak tangan ini, tapi sayangnya, aku berada di alam Dewa Rilem. Saat kata-kata itu terucap, aura luar biasa meledak dari Seng King Han. Segera setelah itu, Seng King Han mengaktifkan roda Dewa ke-8 di belakangnya. Dentang, 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 dua sayap pedang yang indah tiba-tiba muncul di belakang Seng King Han. Setiap sayap pedang tersusun dari susunan pedang terbang yang tajam. Seng King Han memegang gagang pedang dengan satu tangan dan membentuk jari-jari pedang dengan tangan lainnya. Berdengung. Tiba-tiba, sayap pedang di belakang Seng King Han terayun ke depan, dan aura pedang indah yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti badai. Kekuatan sihir ke-8, sayap pedang di fajar. Swiss, Swiss, Swiss. Ruang itu terbelah menjadi beberapa lapisan retakan, dan setiap energi pedang yang disemburkan Seng King Han mengandung kekuatan membunuh yang sangat mengerikan. Kemudian, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan emas gelap yang besar. Langit riyuntuh dan bumi terbelah, dan amarah melonjak ribuan mil. Heaven Covering Palm yang diperkuat sangat kuat, tetapi kekuatan Seng King Han sama mengerikannya. Kemudian terjadilah ledakan keras, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya serta kekuatan telapak tangan emas meledak antara langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Xiao Nunu dan Seng King Han masing-masing mundur. Tepat ketika Seng King Han mengira Xiao Nunu pasti kalah, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Xiao Nunu segera menstabilkan badannya lalu menyebarkan sepotong batu peri 9 warna. Batu peri 9 warna didistribusikan di sekitar Xiao Nunu, membentuk struktur formasi. Berdengung, Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan susunan rune kuno yang berpusat di sana dengan cepat diaktifkan. Detik berikutnya, sebuah gulungan yang sangat mewah muncul di atas dan di belakang Xiao Nunu. Ketetapan para dewa, membuka, Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Berdengung, alam semesta berguncang dan angin serta awan berubah warna. Gulungan yang muncul di belakang Xiao Nunu adalah dekrit para dewa yang dibawa keluar dari dunia iblis. Selama hari-hari ini, dengan bantuan Dewi Ajaib Yue Yao, Xiao Nunu telah menguasai metode membuka dekrit ajaib para dewa. Dekrit para dewa perlu disiapkan dengan batu peri 9 warna sebelum dapat diaktifkan. Sekarang, batu peri 9 warna telah tersedia dan formasinya juga telah dikuasai, dan dekrit para dewa akan segera diadakan. Awan gelap menutupi langit, dan kekuatan ilahi turun. Kekuatan agung surga menyegel langit dan mengunci bumi. Berdengung, ketetapan ilahi di belakang Xiao Nunu bersinar terang dan dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata berubah menjadi gulungan besar kehampaan. Ketika Seng King Han melihat gulungan kehampaan di belakang Xiao Nunu, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Ketetapan para dewa, apakah kau dari para dewa kuno? Namun Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan pihak lainnya. Musik kuno yang misterius berasal dari keputusan para dewa. Saya melihat sebilah pedang raksasa yang mengerikan terbang keluar dari dalam ketetapan dewa. Pedang raksasa itu memancarkan cahaya hijau suci ke seluruh badannya, dan badan pedang itu dipenuhi dengan jimat kuno. Semuanya kehilangan warnanya, dunia menjadi redup. Tekanan yang mengerikan dan mencekam menyerbu ke arah Seng King Han. Seng King Han benar-benar tidak menyangka bahwa seorang kultivator kaisar alam biasa akan memiliki begitu banyak kartu truf. Sambil merasa ketakutan, Seng King Han dengan cepat menyelesaikan pengumpulan kekuatannya. Dia menusukkan pedangnya, lalu pelangi pedang yang kokoh meledak, menghantam langsung kekuatan ketetapan para dewa. Ledakan, dengan kekuatan yang dahsyat, medan perang riyuntuh. Dua gelombang susulan yang megah menyebar dalam bentuk salib, bumi terbelah. Puncak-puncak gunung besar hancur, hutan berubah menjadi debu, sungai-sungai mengalir mundur, dan Xiao Nunu serta Seng King Han mundur lagi. Saat darah mengucur deras dari mulut Xiao Nunu, darah juga menetes dari balik topeng di wajah Seng King Han. Ini benar-benar ketetapan dari para dewa. Mata indah Seng King Han membelalak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pemuda di alam kaisar di hadapanku ini benar-benar memiliki harta karun seperti itu di tangannya.
Pada saat ini, di pagoda emas Pancer, Dewa Anggur King Cheng mengingatkan, seseorang datang. Hah, mata Xiao Nunu menyipit sedikit, berpikir bahwa pertarungan antara dirinya dan Seng King Han pasti telah membuat banyak keributan dan membuat orang lain khawatir. Orang yang datang adalah Guan Chenlin dan kelompoknya. Atau bisa jadi Lu Jingche dan lainnya. Tetapi, dari pihak manapun mereka berasal, mereka bukanlah teman Xiao Nunu. Tidak peduli di pihak mana mereka berada, mereka semua adalah musuh. Seketika, Xiao Nunu bergerak dan menghilang di tempat. Berhenti, kata Seng King dingin. Pertarungannya dengan Xiao Nunu belum berakhir. Aku tidak akan membiarkan Xiao Nunu pergi sebelum aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Tepat ketika Seng King Han hendak mengejar mereka, beberapa sosok dengan cepat datang ke sini. Seng King Han terkejut dan berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Karena orang yang datang adalah musuh, bukan teman. Pemimpinnya tidak lain adalah Guan Chenlin. Seng King Han, benar, hehe, kita bertemu lagi. Guan Chenlin sekilas melihat Seng King Han di medan perang di depannya. Tanpa menunggu Seng King Han pergi, Guan Chenlin tidak berkata apa-apa dan langsung melancarkan serangan telapak tangan dengan seluruh kekuatannya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menekan seperti gunung. Seng King Han mengayunkan energi pedang untuk melawan. Ledakan, kerusuhan yang mengejutkan menyebar di medan perang, dan Seng King Han segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia terpental puluhan meter jauhnya, dan tetesan darah tumpah di sepanjang bagian bawah topengnya. Guan Chenlin mensibir, sepertinya kamu terluka parah. Dewa benar-benar menolongku. Tatapan mata Seng King Han menunjukkan rasa dingin, dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan tidak ada di tanganku. Guan Chenlin menjawab, memangnya kenapa? Kalau kamu tidak menghentikanku, aku pasti sudah mendapatkan kuncinya sejak lama. Biar aku singkirkan kamu dulu, baru cari kuncinya. Jelas, tidak peduli apakah benda itu ada di tangan Seng King Han atau tidak, Guan Chenlin tidak bermaksud melepaskannya. Aku ingin kau tahu bahwa siapapun yang menyinggung, alam abadi 100 gerhana, milikku akan mati. Setelah berkata demikian, Guan Chenlin menangkupkan kedua telapak tangannya, dan puluhan jarum penghancur jiwa muncul di sampingnya. Jarum penghancur jiwa, wus, wus, wus. Tiba-tiba, puluhan jarum terbang ungu menyerang Seng King Han. Seng King Han tidak berani ceroboh, dia dengan cepat menghindar ke belakang. Dor, 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 jarum penghancur jiwa itu menghantam tanah, menimbulkan kerusuhan listrik yang dahsyat. Guan Chenlin menyeringai, kau tidak bisa bersembunyi. Kemudian, roda Dewa ke-8 di belakang Guan Chenlin memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan sihir ke-8, cermin pemakan jiwa. Detik berikutnya, 8 cermin besar muncul di sekitar Seng King Han. 8 cermin digantung di sekitar Seng King Han, seperti 8 dinding besar, menguncinya di dalam. Seng King Han tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia melompat dan melarikan diri dari langit. Namun sesaat kemudian, sebuah penghalang kehampaan menghalangi jalan Seng King Han. Ledakan, Seng King Han menabrak penghalang kehampaan dan langsung terpental kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Hehe, Guan Chenlin menjadi semakin bangga, jika kamu berada di masa keemasanmu, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sekarang, terima saja takdirmu. Guan Chenlin mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan kekuatan supranaturalnya. Dalam sekejap, tanda-tanda aneh muncul di 8 cermin besar pada saat yang sama, dan mengeluarkan gas hitam pekat. Gas hitam berkumpul di tengah cermin, membentuk pusaran hitam. 8 pusaran air hitam menyemburkan udara hitam yang aneh, dan setiap gumpalan udara hitam itu bagaikan monster pemakan manusia, menyerbu ke arah Seng King Han dengan cara yang luar biasa. Guan Chenlin berkata dengan nada menghina, selanjutnya, kau akan ditelan oleh cermin pemakan jiwaku. Cahaya tajam berkelebat di pupil mata Seng King Han, dan tepat saat ia hendak ditelan oleh udara hitam yang tak berujung, tiba-tiba, niat pedang yang mengejutkan meledak. Ledakan, energi pedang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak, dan dalam sekejap, 8 cermin besar meledak, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti fajar, melesat langsung ke langit. Mata Guan Chenlin terbuka lebar, dan dia langsung terhempas oleh energi pedang yang kuat. Setetes darah mengalir dari sudut mulut Guan Chenlin. Bagaimana ini mungkin?
Dia benar-benar menghancurkan kekuatan sihir ke-8-ku. Melihat pecahan cermin pemakan jiwa yang berterbangan di antara langit dan bumi, wajah Guan Chenlin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Beberapa leluhur alam yang berada di belakang Guan Chenlin juga menderita luka-luka, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Wanita ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan dalam kondisi seperti ini, dia masih bisa mematahkan kekuatan sihir ke-8 kakak senior Guan. Kekuatan wanita ini mungkin lebih kuat dari Lu Jingce dari negeri ajaib Yaoshan. Semua orang tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Orang lain mungkin tidak jelas tentang hal itu, tetapi sebagai orang dari negeri dongeng yang sama, beberapa leluhur yang kuat mengetahui kekuatan Guan Chenlin. Sejauh yang terjadi sekarang, mustahil bagi Seng Qinghan untuk bisa menembus kekuatan sihir cermin pemakan jiwa milik Guan Chenlin. Terutama ketika Seng Qinghan sendiri terluka parah. Seng Qinghan terlihat berdiri di tanah, badannya gemetar, napasnya tidak teratur, tetesan darah jatuh dari telapak tangannya yang memegang pedang. Di belakangnya, formasi pedang rune yang indah melayang. Di tengah formasi pedang rune, ada dua karakter besar dan tajam. Kehancuran besar. Ekspresi Guan Chenlin tiba-tiba berubah. Dia menatap Seng Qinghan dan berkata, ini adalah teknik penghancur pedang hebat. Aku tahu siapa dirimu. Kau bukan dari negeri ajaib Yaoshan. Kau dari negeri ajaib Taixu. Kau dari negeri ajaib Taixu. Seng Dishuang. Kamu bukan dari negeri dongeng Yaoshan, kamu adalah Seng Dishuang dari negeri dongeng Taixu. Guan Chen menatap sosok di depannya. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Teknik reruntuhan pedang besar, negeri dongeng Taixu. Embun beku kupu-kupu. Namun, Seng Qinghan tidak memberikan tanggapan apapun terhadap apa yang dikatakan Guan Chenlin. Meskipun dia telah mematahkan kekuatan sihir ke-8 Guan Chenlin, kondisinya sendiri malah semakin memburuk. Bagaimanapun, dia terlebih dahulu bertarung sengit dengan Xiao Nunu, dan kemudian bertemu Guan Chenlin saat badannya terluka. Guan Chenlin juga cepat tenang. Dia segera memberi perintah kepada beberapa leluhur alam yang kuat di belakangnya. Tangkap dia. Ya, orang-orang di belakangnya bergegas menuju Seng Qinghan tanpa ragu-ragu. Meskipun Guan Chenlin dan kelompoknya juga terluka oleh energi pedang yang baru saja dilepaskan Seng Qinghan, situasi mereka jauh lebih baik daripada Seng Qinghan. Seng Qinghan sudah hampir kehabisan tenaga dan tidak mampu bertarung lagi. Akan tetapi, pada saat ini, langit di atas punggung Seng Qinghan tiba-tiba berubah karena angin dan awan, kehampaan hancur, dan gelombang kejut energi kemasan meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang kejut ini seperti denyut cahaya, tak terhentikan kemanapun ia pergi. Apa itu? Seru seorang lelaki di alam leluhur alam. Oh tidak, minggirlah. Pergi. Ledakan. Disertai ledakan keras, gelombang kejut emas itu langsung menghantam Guan Chenlin dan yang lainnya. Seketika, kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak ke segala arah. Di bawah pengaruh kekuatan dahsyat ini, beberapa prajurit kuat di tingkat leluhur alam semuanya terbunuh dan tercabik-cabik. Guan Chenlin dan Seng Qinghan, dua petarung rilem dewa alam yang kuat, juga terpesona oleh kekuatan yang mengerikan ini. Ledakan, ledakan, kedua pria itu terjatuh ke tanah. Guan Chenlin muntah darah dan tampak terkejut. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Guan Chenlin segera bangkit dari tanah, lalu melesat pergi. Meskipun Guan Chenlin tidak tahu siapa yang menyerangnya, intuisinya mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, nyawanya mungkin dalam bahaya. Namun, Seng Qinghan pingsan di tempat karena luka parahnya. Adapun yang lainnya, mereka semua binasa. Desir. Kemudian, sesosok jatuh dari langit dan mendarat di medan perang. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Nunu yang telah kembali. Seng Qinghan mengira Xiao Nunu telah pergi. Faktanya, Xiao Nunu tidak pergi jauh. Dia telah mengintai dalam bayang-bayang. Apa yang digunakan Xiao Nunu barusan adalah kekuatan pagoda emas pancer. Itu juga merupakan kartu truf terbesar Xiao Nunu saat ini. Xiao Nunu melirik ke medan perang dan bergumam, kekuatan pagoda emas pancer semakin kuat. Bahkan menghancurkan jiwa abadi orang-orang itu. Awalnya, Xiao Nunu ingin menjarah jiwa abadi leluhur alam yang kuat itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika menara emas pancer muncul, ia langsung menghancurkan orang-orang itu hingga berkeping-keping. Dewa Anggur yang menyenangkan berkata,
itu karena wilayah kekuasaanmu semakin tinggi dan tinggi, jadi kekuatan pagoda emas pancer secara alami juga semakin kuat. Dewa Pil bermata hijau juga berkata, mereka hanyalah beberapa jiwa abadi di alam leluhur. Jangan khawatir tentang mereka. Dibandingkan dengan khasiat pil penghancur leluhur, itu tidak ada apa-apanya. Begitu kamu telah menyempurnakan pil penghancur leluhur, kekuatanmu secara alami akan meningkat secara signifikan. Xiao Nunu mengangguk, lalu dia langsung berjalan di depan Seng King Han. Kemudian, dengan sebuah pikiran, surga gua pancer pun terbuka. Kemudian, Xiao Nunu melepaskan gaya angkat dari telapak tangannya dan Seng King Han pun terangkat dari tanah. Pada saat ini, topeng Seng King Han benar-benar terjatuh. Berdebar, saat topeng besi hitam itu jatuh ke tanah, apa yang muncul di mata Xiao Nunu adalah wajah yang sangat cantik yang dapat menjungkirbalikkan sebuah negara. Kulitnya seputih salju, fitur wajahnya halus, dan hidungnya tinggi dan kecil. Meski tidak memakai riasan apapun, dia tetap memukau. Sudut mulutnya setengah ternoda darah, dan dia tampak lemah dan cantik. Xiao Nunu lalu mengambil topeng besi hitam di tanah dan melemparkannya ke surga gua pancer bersamanya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Nunu melesat dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Seng King Han terbangun dari komanya. Dia segera menjadi waspada. Reaksi pertamanya adalah meraih pedangnya. Namun pedang itu tidak ada padanya. Bahkan tas penyimpanannya pun hilang. Di mana aku? Seng King Han perlahan duduk dari tanah, rasa sakit di badannya menyebar, menyebabkan alisnya mengernyit. Kenangan sebelum koma datang kembali seperti air pasang. Dia teringat bahwa dia pernah bertarung sengit dengan Guan Chenlin dan kelompoknya, kemudian sebuah kekuatan besar menjatuhkannya dan dia pun kehilangan kesadaran. Ini. Seng King Han menyapukan pandangan matanya yang indah ke tanah di sebelahnya dan melihat topeng besi hitam. Topengku. Tanpa sadar ia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Rupanya topeng yang dikenakan di wajahnya telah terlepas. Seng King Han mengambil topeng itu dengan satu tangan dan perlahan berdiri. Pada saat itu, dia sedang berdiri di atas panggung batu. Seng King Han baru saja mengambil beberapa langkah ketika gelombang kekuatan misterius datang dari kehampaan. Dia mendongak ke langit, pupil matanya mengecil tanpa sadar, dan melihat gulungan kehampaan besar mengambang di atas panggung batu. Gulungan void itu seperti gulungan besar yang menutupi seluruh langit, menghalangi area luar angkasa ini. Ketetapan para dewa. Seng King Han tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sosok muda tiba-tiba muncul dalam benaknya. Segera setelah itu, Seng King Han menemukan sesuatu yang lebih mengganggu. Kekuatannya disegel. Ini, Seng King Han mencoba mengerahkan kekuatan spiritualnya, tetapi ternyata tidak berhasil sama sekali. Jelaslah, pihak lain menyegel jiwanya saat dia tidak sadarkan diri. Tepat pada saat ini, suara yang agak dingin terdengar di telinga Seng King Han, jiwa abadimu telah kusegel dengan perintah para dewa. Kau tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sekarang. Hati Seng King Han bergetar, dia berbalik dan melihat ke belakangnya. Saya melihat Xiao Nunu berdiri beberapa meter jauhnya. Seng King Han menatap orang itu dengan kaget, itu kamu. Xiao Nunu berkata, itu aku. Seng King Han sangat terkejut, mengapa kamu melakukan ini? Dia terkejut bahwa Xiao Nunu menyelamatkannya. Dia juga terkejut bahwa pihak lain menyegel kultivasinya sendiri. Xiao Nunu menjawab, ada dua alasan. Alasan pertama adalah karena mereka juga musuhku. Saat mereka berhadapan denganmu, mereka akan mencariku kemana-mana. Daripada menunggu mereka bergerak, lebih baik aku menyerang lebih dulu. Kata Xiao Nunu ringan. Ini benar-benar tidak diragukan lagi. Potongan besi hitam itu ada di tangan Xiao Nunu, jadi Guan Chenlin dan kelompoknya pasti akan terus mengejar Xiao Nunu. Adapun alasan kedua, itu bahkan lebih sederhana. Aku perlu mendapatkan informasi tentang besi hitam itu darimu. Seng King Han tidak terkejut dengan jawaban Xiao Nunu. Xiao Nunu menatap orang itu dan berkata, jawab pertanyaanku dan aku tidak akan membunuhmu. Seng King Han sedikit tertegun. Kalimat ini sepertinya agak familiar. Inilah yang pernah dikatakannya kepada Xiao Nunu sebelumnya. Dia berkata, berikan padaku, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang, perannya terbalik. Seng King Han mengangkat kepalanya dan melirik ke tetapan para dewa di kehampaan. Wajahnya yang pucat dan cantik tampak agak hikmat. Harus saya katakan, pria di depan saya ini sungguh waspada. Meskipun dia terluka parah,
dia tetap menutup tempat ini dengan titah para dewa. Tentu saja, tidak mengherankan jika Xiao Nunu bersikap hati-hati. Bagaimanapun juga, Seng Qinghan adalah orang kuat di alam dewa yang memiliki 8 roda dewa. Setelah hening sejenak, Seng Qinghan berkata, "Kamu bertanya, aku menjawab." Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, tampaknya wanita ini cukup cerdas. Pahami situasinya. Apa benda besi hitam itu? Xiao Nunu langsung ke intinya. Kuncinya, kata Seng Qinghan. Kunci untuk apa? Kunci menuju kuil. Dia menjawab. Xiao Nunu bertanya lagi, kuil macam apa? Seng Qinghan berkata, sebuah kuil kuno. Konon di sana terdapat kekuatan asli para dewa kuno, yang ditinggalkan oleh dewa kuno yang kuat. Siapapun yang bisa memperoleh kekuatan itu pasti akan meningkatkan kultivasinya. Kekuatan asli para dewa kuno. Mendengar kata-kata itu, hati Xiao Nunu menjadi tergerak. Saat dia berada di alam iblis, leluhur semua iblis di alam iblis, leluhur iblis Sili, meninggalkan bola kekuatan asli iblis kuno. Dengan bantuan kekuatan asli itu, Nanlian mengaktifkan garis keturunan dewa iblis kuno. Tanpa diduga, di arena resmi kejuaraan keajaiban abadi, sebenarnya ada kekuatan asli para dewa kuno. Namun, menurut apa yang dikatakan leluhur iblis Sili, apa yang dia tinggalkan kepada Nanlian hanyalah sebagian kecil dari kekuatan asli klan iblis kuno, yang telah dia pertahankan dengan susah payah. Itu hanya dapat membantunya mengaktifkan garis keturunan dewa iblis kuno. Saya bertanya-tanya berapa banyak kekuatan asli para dewa yang ada dalam kompetisi resmi ini. Xiao Nunu bertanya, di mana kuil itu berada? Seng Qinghan berkata, Laut Cahaya. Kemudian, Xiao Nunu mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Pada titik ini, ia memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang petunjuk intelijen tentang lempengan besi hitam. Apakah kamu sudah selesai bertanya? Melihat Xiao Nunu tidak mempunyai pertanyaan baru untuk beberapa saat, Seng Qinghan mengambil inisiatif untuk berbicara. Xiao Nunu mengangguk, ya. Seng Qinghan bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kau membiarkanku pergi? Xiao Nunu menjawab, belum. Seng Qinghan sedikit mengernyit, kau tidak menepati janjimu. Xiao Nunu berkata, jangan khawatir, aku, Xiao, akan menepati janjiku. Jika waktunya sudah tepat, aku akan membiarkanmu pergi. Kemudian, tanpa menunggu Seng Qinghan berkata lebih banyak, Xiao Nunu pergi. Seng Qinghan tentu saja sedikit tidak puas. Namun karena luka-lukaannya yang parah dan fakta bahwa kekuatannya disegel oleh Xiao Nunu, hal itu tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa tidak puasnya dia. Desir. Kemudian, Xiao Nunu meninggalkan gua surga pancer. Sang dewa anggur yang menyenangkan bertanya, apakah kau akan mencari kekuatan asli para dewa kuno? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, meskipun aku memiliki kuncinya, tidak mudah untuk mendapatkan kekuatan asli itu. Pasti akan ada banyak rintangan di sepanjang jalan. Sang dewa anggur yang memikat menjawab, lalu kemana kau akan pergi sekarang? Xiao Nunu menjawab, pertama, temukan Lian Xin Yu Chao, dan sempurnakan Po Zudan. Dalam pandangan Xiao Nunu, tidak peduli kapanpun, meningkatkan kultivasi adalah hal yang paling penting. Kesampingkan dulu kekuatan asli para dewa, dan teroboslah alam leluhur terlebih dahulu. Mengaum, pegunungan 10.000 jarang penduduknya. Sesekali terdengar raungan monster dari kedalaman pegunungan. Di tengah rawa yang penuh racun, Xiao Nunu tiba di seikat bunga hitam. Ketemu, Lian Xin Yukao. Cahaya terang bersinar di mata Xiao Nunu. Sekelompok bunga dan herba ini adalah bahan obat terakhir untuk menyempurnakan pil Pozu, Lian Xin Yukao. Xiao Nunu mengambilnya lalu memasuki gua surga pancer. Surga gua pancer, dunia tersendiri. Selain Xiao Nunu sendiri, ada 2 tamu lain di surga gua pancer. Salah satunya adalah Yu Mengqian, yang membantu Xiao Nunu mensintesis senjata. Yang lainnya adalah Seng Qinghan, yang dipenjara di sini oleh Xiao Nunu. Xiao Nunu telah mengetahui rahasia tentang lempengan besi hitam dari Seng Qinghan. Mengetahui bahwa potongan besi hitam adalah kunci untuk membuka kuil Dewa Laut Cerah. Namun, Xiao Nunu tidak membiarkan Seng Qinghan pergi begitu cepat. Bagaimanapun, Seng Qinghan memiliki sekelompok orang dari negeri dongeng Yaoshan di belakangnya. Jika dia membiarkannya pergi begitu cepat, itu hanya akan menambah masalah untuk dirinya sendiri. Xiao Nunu tidak mengganggu Yu Mengqian. Aku juga tidak pergi menemui Seng Qinghan. Dia sampai di alun-alun yang lain.
Lalu dia memanggil tungku alkimia. Dan mengeluarkan semua bahan untuk alkimia. Dewa alkimia senior, aku harus merepotkanmu lagi. Dewa alkimia bermata biru tersenyum dan berkata, jangan terlalu sopan, kami juga membantu diri kami sendiri. Xiao Nunu juga tersenyum. Dewa pil bermata hijau melanjutkan, bersiaplah lebih baik. Dengan bahan-bahan yang kau miliki, kau hanya bisa gagal paling banyak 3 kali. Jika kau gagal untuk keempat kalinya, kau harus mengumpulkan bahan-bahan untuk pil penghancur leluhur lagi. Xiao Nunu berkata, aku masih punya sedikit kepercayaan diri. Aku bukan seorang pemula lagi. Baiklah, mari kita mulai segera. Oke, setelah sekitar setengah jam, Xiao Nunu menyesuaikan kondisinya sendiri ke kondisi yang sangat baik. Dan kemudian, di bawah instruksi Dewa Pil bermata hijau, Xiao Nunu mulai menyempurnakan pil pemecah leluhur. Dewa Pil bermata biru menjelaskannya dengan sangat rinci. Setiap langkah, setiap detail, urutan bahan obat, suhu api, semuanya dijelaskan dengan jelas. Xiao Nunu memang bukan seorang pemula lagi. Sebelum ini, Xiao Nunu telah memurnikan beberapa pil. Keterampilan alkimia Xiao Nunu sekarang jauh lebih canggih daripada sebelumnya. Tentu saja, meski begitu, Xiao Nunu masih menemui kegagalan pertamanya dalam alkimia setelah beberapa jam. Ledakan, kekuatan kekacauan meledak dari tungku alkimia, dan kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. Melihat penutup tungku yang terlepas dan sisa-sisa obat berserakan di tanah, Xiao Nunu terdiam. Ternyata orang tidak boleh terlalu percaya diri. Tamparan di wajah itu datang terlalu cepat. Bagus sekali. Kali ini benar-benar berlangsung selama beberapa jam sebelum tungku meledak. Ini di luar dugaanku, kata Alluring Wine Immortal. Kata Dewa Pedang 9 ekor, jangan buat dia patah semangat. Dewa Anggur yang memikat berkata, tidak juga, aku mengatakannya dari lubuk hatiku. Itu menunjukkan bahwa level alkimia Xiao Nunu semakin tinggi, tidakkah kau berpikir begitu, Dewa Alkimia bermata hijau? Dewa Alkimia bermata hijau tersenyum dan berkata, itu bukan masalah besar, lanjutkan. Xiao Nunu menghela napas lega, lalu mulai membuat alkimia untuk kedua kalinya. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu tampaknya memikirkan sesuatu dan berdiri. Kamu mau pergi kemana? Tanya Dewa Alkimia bermata biru. Xiao Nunu menjawab, aku akan pergi mencari tungku alkimia terbaik. Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan datang ke alun-alun pemurnian tempat Yu Mengqian berada. Mendengar suara langkah kaki di belakangnya, Yu Mengqian berbalik dan menatap Xiao Nunu sambil memperbaiki senjatanya. Matanya yang indah berbinar, Xiao Nunu, dalam beberapa hari, aku akan bisa menyelesaikan penyempurnaan semuanya. Xiao Nunu tersenyum tipis, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak banyak pedang yang tersisa di depan Yu Mengqian. Efisiensi dirinya jauh lebih cepat dari yang diharapkan Xiao Nunu. Yu Mengqian bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Nunu berkata, aku di sini untuk menemukan tungku alkimia. Xiao Nunu berjalan ke sisi lain alun-alun, tempat segala macam sumber daya ditempatkan. Semua benda ini adalah rampasan yang diperoleh dari kota Futian. Xiao Nunu memilah-milahnya dan menaruhnya di gua surga pancer. Segera, Xiao Nunu menemukan tungku alkimia di antara ribuan senjata dan senjata ajaib. Tungku alkimia itu memiliki gaya yang cukup mewah. Tidak hanya dihiasi dengan banyak permata indah, tetapi juga memiliki lebih dari 30 pola dewa kuno di atasnya. Setelah mengobrol sebentar dengan Yu Mengqian, Xiao Nunu membawa tungku alkimia kembali ke tempat sebelumnya. Makin tinggi level tungku alkimia, makin besar kemungkinan keberhasilan alkimia. Ini tidak diragukan lagi. Kemudian, di bawah bimbingan Dewa Pil bermata biru, Xiao Nunu mulai memurnikan pil pemecah leluhur untuk kedua kalinya. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari berlalu. Aroma kuat tanaman obat tercium di udara. Pada saat ini, Xiao Nunu menatap pil di tangannya dengan perasaan puas. Pil pemecah leluhur akhirnya berhasil disempurnakan. Xiao Nunu memiliki 3 kesempatan untuk gagal, tetapi dia hanya gagal 2 kali dan berhasil menyempurnakan Po Zudan. Tidak buruk, memuji Dewa Alkimia bermata biru. Suara malas Yu Yao Fasen segera keluar, saya menemukan bahwa tingkat keberhasilan alkimia di Gua Pancer ini jauh lebih tinggi daripada di luar. King Mou Dansen menjawab, ya, karena alkimia juga merupakan hal yang sangat menguras energi. Tetapi Gua Pancer ini mengandung Ki Pancer yang sangat kaya,
yang dapat membuatnya tetap dalam kondisi mental yang sangat baik, sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Yu Yao Fasen berkata, dan lingkungan alkimia juga sangat bagus, tidak perlu khawatir tentang keadaan darurat, dan tidak perlu khawatir diganggu. King Mou Dansen menegaskan, ya, lingkungan alkimia juga sangat penting. Selama ini, Dewa Alkimia bermata hijau merasa bahwa Xiao Nunu adalah orang berbakat dengan potensi besar, dan bakatnya dalam alkimia juga luar biasa. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah dia memiliki Dewa Pil bermata biru di sisinya untuk mengajarinya langkah demi langkah dan memberikan bimbingan pribadi. Sang Dewa Pemabuk yang memikat, asalkan berhasil, mari kita lihat khasiat pil leluhur ini. Xiao Nunu mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menelan Po Zu dan berdengung. Saat pil itu memasuki perutnya, energi yang sangat kuat langsung keluar dari badan Xiao Nunu. Energi spiritual yang dahsyat langsung memenuhi badan Xiao Nunu. Wajah Xiao Nunu sedikit berubah, efek dari pil penghancur leluhur ini sangat kuat. Dewa Pil bermata biru menjelaskan, bahan utama pil penghancur leluhur adalah saripati dan jiwa semut pemakan bintang pemakan tulang, yang mengandung kekuatan murni monster buas. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan obat ini. Semut pemakan bintang pemakan tulang adalah binatang buas di puncak alam leluhur alam, dan jejak kekuatan darah klan monster kuno mengalir di badannya. Pil pemecah leluhur menggunakan saripati, darah, dan jiwa iblis sebagai bahan obatnya, sehingga kekuatan obatnya secara alami sangat kuat. Namun Xiao Nunu sedang berlatih seni badan pancer, jadi dia pasti bisa menahan kekuatan ini. Jumlah energi yang besar itu meledak bagaikan banjir bandang. Xiao Nunu menenangkan badan dan pikirannya, dan secara metodis memurnikan ramuan dan energi spiritual dalam badannya. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan angin serta awan bertiup melawan arus. Di Gua Pancer, sebuah fenomena aneh muncul. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, badai kekuatan spiritual yang besar mulai melonjak dan menari. Saat pola peri emas di badan Xiao Nunu menyala satu persatu, bola api ilahi emas meledak keluar dari badan Xiao Nunu. Berdengung. Kemudian, roda-roda dewa emas mengembun di belakang Xiao Nunu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, roda ilahi 6 jalan pun muncul. Tapi ini belum berakhir. Saya melihat roda dewa ketujuh muncul secara bertahap. Pada saat ini, semua permaisuri dan ratu iblis di pagoda emas pancer juga sangat gembira. Dewa anggur yang memikat tersenyum dan berkata, alam leluhur alam. Dewa pedang berekor 9, benar sekali, kekuatan sihir baru telah terbangun. Alam leluhur alam, ini berarti Xiao Nunu telah membangkitkan kekuatan supranaturalnya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa negeri dongeng tempat Xiao Nunu berada akan naik seiring pasang surut dan dipromosikan ke negeri dongeng tingkat ke-7. Waktu berlalu menit demi menit, dan Xiao Nunu masih dalam kondisi berkultivasi. 7 roda dewa di belakangnya menjadi semakin mempesona dan cemerlang. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, dan kekuatan spiritual dalam badan Xiao Nunu berangsur-angsur menjadi tenang, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Jelaslah bahwa Xiao Nunu tidak berada pada tahap awal alam leluhur. Tapi lebih tinggi dari ini. Efek dari pil penghancur leluhur ini sungguh luar biasa. Aku benar-benar berhasil menembus tahap akhir alam leluhur alam dalam sekali jalan. Xiao Nunu mengepalkan tangannya. Pola peri emas di badannya sangat indah. Merasakan kekuatan mengalir di badannya, senyum muncul di wajahnya. Tahap akhir leluhur alam. Di surga Gua Pancer, 7 roda dewa emas melayang di belakang Xiao Nunu. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan roda dewa di belakangnya bersembunyi. Pada saat ini, suara Yu Mengqian masuk ke telinga Xiao Nunu. Tuan Xiao, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Yu Mengqian tidak tahu di mana Xiao Nunu Ren berada. Namun, Xiao Nunu telah memberitahu Yu Mengqian sebelumnya, bahwa di surga Gua Pancer ini, dia dapat menelepon Xiao Nunu kapan saja. Karena ini adalah wilayah kekuasaan Xiao Nunu. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam, Xiao Nunu dapat merasakannya. Desir. Kemudian, Xiao Nunu melintas dan tiba di alun-alun pemurnian tempat Yu Mengqian berada. Melihat Xiao Nunu datang, mata indah Yu Mengqian berbinar, Tuan Muda Xiao, pedang sudah siap untukmu. Yu Mengqian memegang Tai Sang Feng Hua dengan kedua tangan dan berjalan cepat ke arah Xiao Nunu.
Dia memegang gagang pedang dengan satu tangan dan menopang pedang itu dengan tangan lainnya, dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Terima kasih atas bantuanmu. Xiao Nunu mengambil alih Tai Sang Feng Hua. Energi pedang berwarna tinta bertahan pada pedang, membentuk lingkaran cahaya berbentuk bintang, dan pada pedang itu, pola-pola ilahi kuno yang mewah berkelebat. Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, 51 pola dewa kuno. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Xiao Nunu menghitung dengan cermat lagi, dan memang ada 51 pola dewa kuno. Itu tidak benar. Xiao Nunu teringat bahwa Kaisar Tang Yin pernah berkata bahwa bahkan jika semua pedang disintesis dan ditempa, tidak akan ada lebih dari 50 pola dewa kuno di atasnya. Alasannya sangat sederhana. Meskipun pedang yang diperoleh Xiao Nunu di kota Futian banyak jumlahnya, kualitasnya tidak terlalu tinggi. Ada kurang dari 20 pedang dengan lebih dari 30 pola dewa kuno. Secara logika, mustahil untuk mencapai level setinggi itu. Ada apa, Tuan Xiao? Apakah Anda tidak puas? Yu Mengqian bertanya dengan suara rendah. Xiao Nunu memandang pihak lain, ini melampaui ekspektasiku. Mata Yu Mengqian berbinar, benarkah? Xiao Nunu mengangguk, lalu bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Secara logika, pedang ini seharusnya tidak bisa mencapai tingkat setinggi itu. Yu Mengqian menjawab, begini, Tuan Xiao, setelah aku menggabungkan dan menempa semua pedang yang kau berikan kepadaku, aku menemukan bahwa pada akhirnya pedang itu hanya mencapai 49 pola dewa kuno. Kemudian, gangguan obsesif-kompulsifku muncul. Aku akan merasa tidak nyaman jika aku tidak mencapai 50 pola dewa kuno. Jadi, aku berinisiatif untuk menyatukan satu pedang lagi ke dalamnya. Xiao Nunu tiba-tiba menyadari. Itu benar, tidak mungkin Kaisar Tang Yin membuat kesalahan. Dia berkata bahwa jika dia tidak bisa mencapai 50 pola dewa kuno, dia pasti tidak akan bisa mencapai pola dewa kuno. Xiao Nunu lalu bertanya, apakah pedang yang telah menyatu itu milikmu? Yu Mengqian mengangguk pelan, kakekku memberikannya kepadaku sebelum aku datang ke kompetisi resmi. Katanya, aku akan menggunakannya untuk membela diri. Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit tercengang. Keluarga Yu merupakan keluarga penyuling senjata nomor 1 di negeri Dongeng Lingbo. Senjata yang ditinggalkan kepala keluarga, Yu Ye, untuk Yu Mengqian untuk membela diri pastilah luar biasa. Namun tanpa diduga, Yu Mengqian justru mengeluarkannya untuk membantu Xiao Nunu menyempurnakan senjatanya. Untuk sesaat, Xiao Nunu merasa sedikit malu. Xiao Nunu berkata, kamu melelehkan pedang itu. Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kepala keluarga Yu Ye? Yu Mengqian tersenyum tipis, tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar. Tuan Xiao, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlebih lagi, senjata itu telah disempurnakan, dan tidak ada cara untuk melepaskan pedang dan mengembalikannya ke pihak lain. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada Yu Mengqian di masa mendatang untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao, di mana kita sekarang? Yu Mengqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu menjawab, di alam rahasia yang tersembunyi. Tapi aku akan segera pergi ke tempat lain. Xiao Nunu telah menerobos tahap akhir alam leluhur alam. Selanjutnya, dia akan pergi ke kuil Laut Cahaya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan asli yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Apakah kamu ingin keluar? Xiao Nunu bertanya. Yu Mengqian menggelengkan kepalanya, nanti aku keluar dulu. Aku akan memurnikan pil Kaisar Alam dulu, baru kemudian melihat apakah aku bisa memahami telapak tangan ilahi yang menutupi surga yang kamu sebutkan. Yu Mengqian berkata sambil melihat kembali ke monumen penutup langit di alun-alun. Setelah Xiao Nunu memindahkan monumen Futian, ia menyimpannya di sana sejak saat itu. Xiao Nunu mengangguk, baiklah. Kalau begitu kamu tinggallah di sana sebentar. Di sini ada beberapa ramuan, buah peri, dan sebagainya. Kamu bisa meminumnya, itu bisa mempercepat terobosanmu. Yu Mengqian langsung setuju, ya. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu meninggalkan gua surga Pancer sendirian. Dalam sekejap mata, dia kembali ke rawa tempat dia memetik Lian Xin Yukao sebelumnya. Tempat ini berada jauh di dalam pegunungan alam rahasia tersembunyi Gunung Luan Yao, dan ada banyak monster yang tinggal di dekatnya. Di antara mereka ada beberapa monster kuat yang kekuatannya sebanding dengan Kaisar Alam dan Leluhur Alam.
Tepat saat Xiao Nunu hendak pergi, bayangan-bayangan binatang buas tiba-tiba muncul satu demi satu di sekitar rawa. Mengaum. Segera setelah itu, sekelompok monster besar dan ganas muncul di sekitar Xiao Nunu. Monster-monster ini menatap Xiao Nunu dengan cahaya dingin bersinar di mata mereka. Beberapa monster bahkan berbicara dalam bahasa manusia, "Manusia, kamu telah memasuki wilayah kami." Xiao Nunu menjawab tanpa ekspresi, "Aku pergi sekarang." Monster lain berkata, Kau ingin pergi? Tidak semudah itu." Monster lain berkata dengan kejam, "Aku sudah tidak memakan daging manusia selama puluhan ribu tahun. Sudah cukup, aku akan menggunakanmu untuk memuaskan gigiku." Xiao Nunu tersenyum tipis, "Apakah kamu yakin?" Tepat saat Xiao Nunu selesai berbicara, 7 roda Dewa Emas muncul di belakangnya. Dalam sekejap, aura sakral dan luar biasa terpancar dari Xiao Nunu. Para monster sedikit terkejut pada awalnya. Dia benar-benar ada di alam leluhur alam. Hehe, jadi apa? Kita juga punya monster realm Ancestor Realm di sini. Bunuh dia. Para monster tidak berniat melepaskan Xiao Nunu. Lalu salah satu di antara mereka meraung dan menerkam ke depan lebih dulu. Xiao Nunu tidak menghindar atau menghindar, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Ledakan. Energi pancer emas menghalangi badan Xiao Nunu. Monster itu bertabrakan dengan energi pancer dan menimbulkan suara gemuruh tumpul. Kemudian, monster lain juga menyerang Xiao Nunu. Ada yang mengayunkan cakarnya, ada yang menyemburkan gelombang energi, namun tanpa terkecuali, semuanya diblokir oleh Xiao Nunu. "Semuanya, aku sudah memberimu kesempatan." Nada bicara Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Kemudian, cahaya keemasan misterius bersinar di mata Xiao Nunu, dan dia melantunkan mantra. Kekuatan sihir ketujuh, mantra terlarang pancer. Tepat saat Xiao Nunu selesai berbicara, suara berat dan teredam meledak di antara langit dan bumi. Bang, 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 hujan darah berjatuhan, anggota badan menari-nari, dan monster-monster meledak satu demi satu di tempat. Bagaikan bunga yang mekar silih berganti, menghadirkan warna merah tua nan indah nan memukau. Dalam sekejap mata, semua monster di sekitar Xiao Nunu hancur. Xiao Nunu melangkah maju tanpa ekspresi, dan sekuntum bunga berwarna darah cemerlang mekar di luar badannya. Di pagoda emas pancer, para permaisuri dan ratu juga terkejut melihat pemandangan di luar. Sang dewa mabuk yang memikat merasa terkejut sekaligus senang dan cukup terkejut, kekuatan sihir macam apa ini? Ratu Iblis Malam Kegelapan menjawab, itu jelas merupakan kekuatan sihir mantra. Dewa pemabuk yang memikat berkata, aku tahu itu adalah kekuatan sihir, tetapi bagaimana kamu mengucapkan mantra itu tadi? Aku bahkan tidak menyadarinya, begitu banyak monster terbunuh seketika. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit, lalu tersenyum, lihat. Setelah itu, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan tiba-tiba, ia melihat rune emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di antara langit dan bumi. Rune emas ini, bagaikan kepingan salju dan debu, beterbangan di sekitar Xiao Nunu. Sang dewa anggur yang menyenangkan tiba-tiba menyadari, mantra rahasia yang tersembunyi di udara. Xiao Nunu mengangguk, "Yah, rune mantra ini tidak terlihat oleh mata telanjang dan sulit dirasakan. Rune mantra ini akan jatuh ke sasaran tanpa ada yang menyadarinya, lalu berubah menjadi kekuatan mantra dan menyatu ke dalam badan sasaran." Saat monster ini bereaksi, semuanya sudah terlambat. Bersambung.